Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, petang bagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan saya Bapak Indro Sulistyo. Yang kali ini kita akan menyampaikan materi tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Materi ini adalah materi lanjutan yang pertemuan kemarin, yaitu masih di bab 2 ya. Jadi kita masih di bab 2 materinya, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan peran kepolisian, kejaksaan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian menguraikan juga peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, peran advokat KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian menganalisis kinerja kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah peran kepolisian Republik Indonesia, itu termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002. Kewenangan kepolisian yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tentu hal ini berlaku bagi para pelaku kejahatan. Kemudian juga melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Jadi jika terjadi suatu perkara tindak kriminal ataupun pelanggaran hukum, maka biasanya polisi akan memberikan garis polis line atau garis sampai ada tim, itulah tim forensik dari kepolisian untuk memeriksa tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengumpulkan barang-barang bukti, sehingga kalau ada orang yang tidak berkepentingan masuk, ditakutkan akan merusak atau mungkin bahkan menghilangkan barang bukti yang ada, termasuk misalkan sidik jari dan lain sebagainya. Kemudian membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Ini kalau ada indikasi seseorang yang didakwa melakukan tindakan kejahatan, polisi bisa membawa dan menghadapkan orang itu kepada penyidik dalam rangka menyelidiki atau penyidikan. Kemudian menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan ini pentingnya tanda pengenal diri, nggih. Jadi kalau kalian kan belum punya KTP kan ya, kalau belum umur 17 tahun, jadi yang dipakai adalah mungkin kartu siswa. Hal ini memang salah satu tugas polisi atau kewenangan polisi, yang mana jika seseorang dianggap mencurigakan, contoh ada seorang yang keluar malam pakai tas hitam, jaket hitam, pakai helm kok masuk ke komplek perumahan, atau mungkin berada di depan rumah atau di depan minimarket atau di depan bank, itu kalau ada polisi menanyakan itu hal yang wajar, karena apa? Termasuk tindakan yang mencurigakan. Kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Ini kalau udah tidak lanjut untuk membuktikan suatu perkara dengan memeriksa dan penyitaan surat. Ini juga berlaku terhadap handphone. Jadi percakapan di handphone, di WA, ini juga bisa dijadikan nanti sebagai alat penyidikan. Kemudian memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Ya, di sini belum masuk ke ranah pengadilan, jadi baru dalam penyidikan di kepolisian. Nah, ini kalau polisi sudah merumuskan atau istilahnya menentukan tuntutan, baru nanti masuk ke kejaksaan dan masuk ke pengadilan. Jadi sekali lagi di sini ya, peran kepolisian Indonesia yang di kotak merah ini adalah apa? Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lanjut. Sekarang peran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya. Ada dua, ya, yaitu
ada 3 nggih, bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, dan bidang ketertiban dan ketentraman umum. Bidang pidana sama nggih, ada penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian perdata dan tata usaha negara, itu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban umum, ketentraman umum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan, ada peredaran barang cetakan, aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004. Lanjut. Oke, peran hakim dalam sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ingat, kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim itu adalah siapa? Hakim adalah pejabat, pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili itu merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawai peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi kalau kalian lebih, tentunya kemarin untuk di kelas yang sebelumnya adalah sudah dijelaskan apa itu peradilan umum, apa itu peradilan agama, apa itu peradilan militer, atau apa itu peradilan tata usaha negara. Kalau lupa silahkan dibuka lagi untuk buku atau catatannya. Kemudian advokat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan itu bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Jadi tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Undang-undang tentang advokat itu diatur dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003. Silahkan nanti kalau anak-anak ingin lebih detail silahkan bisa dibaca. Kemudian peran KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas, wewenang, dan asas. Kita masuk ke tugasnya. Tugas dari KPK itu melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi. Jadi ada 2 tugasnya. Melakukan penyidikan kalau sudah ada kejadiannya, KPK itu berhak menyelidiki sampai pada penuntutan, dan juga punya tugas untuk mencegah. Caranya mencegah bagaimana? Dengan mensosialisasikan aturan atau melakukan pembinaan pendidikan anti korupsi. Wewenangnya meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait,
Jadi KPK ini memang mempunyai kewenangan luar biasa nggih. Dia mampu masuk ke berbagai macam instansi, baik dari pusat maupun sampai ke bawah. Tapi ingat, KPK itu biasanya yang diurusi adalah korupsi yang besar, kelas-kelas kakap. Jadi kalau hanya korupsi 50 juta itu tidak masuk dalam ranah KPK. Kemudian melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Jadi dengar pendapat yaitu bisa mengundang beberapa pejabat atau mungkin orang yang ada di lembaga yang dicurigai melakukan tindakan pidana korupsi bisa. Ini bahkan ini yang sering kadang-kadang banyak oknum-oknum yang mengaku-ngaku dari KPK kemudian melakukan pemerasan ya terhadap berbagai macam instansi. Untuk asasnya itu adalah yang dipakai adalah asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kalau lebih jelasnya silakan anak-anakku sekalian untuk bisa membaca Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Lanjut. Nah, ini adalah istilahnya apa ya? Kata-kata mutiara ya dalam dunia hukum, yaitu fiat justitia rut colum fit justitia perit mondus. Nah, yang kalau Indonesia nih ya, bahasa Indonesianya, sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Tepuk tangannya mana? Ya, oke anak-anak. Sekian ya untuk pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Ingat, tetap semangat dan ingat selalu untuk menggunakan masker. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditulis dalam kolom komentar nggih. Oke, kita akhiri. Saya Indro Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.